Saya baru membaca sekilas ya, baru mengikuti sekilas saja terkait dengan pungutan wisatawan asing ini, ya, yaitu terkait dengan rancangan Ranperda terkait dengan pungutan tersebut. Revisi. Ya, ada revisi dari Ranperda tersebut. Nah, semangatnya saya belum ketemu loh sebenarnya, ya. Semangatnya kenapa harus ada ongkos pungut? Ini yang semangatnya saya nggak ketemu ini. Saya contoh saja ya. Saya punya Yayasan Pendidikan Ngurah Rai. Saya bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara. Murid saya itu hanya ratusan, tepatnya 125 orang. Saya minta BPN, ya, BTN untuk memungut tabungan setiap hari Kamis. Mereka datang kok. Ada masyarakat ada siswa yang nabung 5.000, ada yang 10.000, bahkan ada yang 1.000. Berapa sih dikalikan 125 orang uangnya? Dan saya tidak, sebagai yayasan, saya nggak memberikan dia ongkos pungut. Tapi dia mengkolek dana itu karena dia akan mendapat sejumlah dana yang kemudian dia akan puter dengan baik. Nah, kenapa di dalam penerapan pungutan wisatawan asing ini harus diterapkan ongkos pungut? Dasarnya apa? Kenapa tidak dilibatkan BPD? BPD terapkan sama seperti apa yang kami laksanakan di situ. Kalau saya hitung-hitung ya, BPD sudah, jangan diganggu sumber daya manusianya yang sudah ada di situ. Sekarang di dalam penerapan pungutan tersebut, anggaplah 1 bulan itu 30 hari. 30 hari itu ada 2 kloster. Berarti dibutuhkan 60 orang. 60 orang ini dikalikan gaji dia 5 juta. Berikan dia tanggung jawab. Berarti 5 juta kali sekarang 60 berarti akan mengeluarkan dana kurang lebih sekitar 300 juta per bulan. Nah, beban 300 juta ini biarkan BPD yang mengaji, memberikan pendapatan. Nah, ini dia pasti mau melaksanakan itu. Uangnya pemerintah daerah di BPD. Sudah itu dia sudah dapat nilai profit dalam perputaran uang itu. Sekarang miliaran rupiah yang dia dapat dari pungutan wisatawan asing itu, masa dia nggak mau merekrut tenaga kerja? Ya, kenapa saya kalikan 5 juta per bulan? Anggap bonusnya, kamu sampai target bonus sekian, kamu target bonus sekian. Inilah yang harus dilakukan kalau menurut saya. Kalau sekarang ongkos pungut ini ada 3%, ya, sekarang kalikan, sekarang kata 6 juta wisatawan asing yang datang, kali 150.000 gitu banyak. Berarti akan terkumpul dana kurang lebih 900 miliar. Kali 3% berarti 2.700.000,000. Kurangi 300 berarti ada selisih lagi 2.400.000. Dalam sebulan si lembaga ini mempunyai keuntungan 2.400.000. Kalau begitu saya juga mau jadi pengusaha yang mau memungut mendapat ongkos pungut itu. Nah, jadi menurut saya kurang setuju lah adanya ongkos pungut ini. Mendingan kita berdayakan bank, yaitu BPD contoh salah satu. Mungkin bank mana yang bisa diterapkan, silakan kita evaluasi. Dan penerimaan ini secara online kapanpun bisa dibuka oleh masyarakat, ya, siapapun dia. Berapa masyarakat asing yang membayar? Ya, ini yang harus dilakukan kalau menurut saya. 2.700.000 mendingan berikan dia sekel topeng, kan kesejahteraan. Perbaiki sungai yang ada, bangun dia sempadan-sempadan sungai ini menjadi destinasi di sungai itu. Karena pungutan wisatawan asing ini adalah diperuntukkan untuk lingkungan dan kebudayaan.
Nah, inilah yang semestinya saya berharap sekali ya, pemerintah dan wakil rakyat yang ada di Provinsi Bali berpikiran ke depan yang lebih banyak. Bagaimana pungutan wisatawan asing ini bisa dilaksanakan lebih maksimal untuk menggerakkan kebudayaan ini untuk membangun lingkungan ini. Nah, inilah harapan saya. Nah, sehingga Bali ini tetap menjadi destinasi pariwisata ya, yang berkelanjutan. Harapannya begitu.